Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing sebelumnya tentang alternator teman-teman. Ini adalah alternator Suzuki R3. Namun kalau secara kodenya, serinya ini sama persis dengan alternator Suzuki Splash. Jadi teman-teman yang mungkin punya Suzuki Splash yang relatif lebih tua, kalaupun alternatornya bermasalah, partnya mungkin akan sama dengan alternator Suzuki R3 teman-teman. Oke, masalah yang saya alami kemarin adalah indikator untuk alternator sempat nyala di dashboard, lalu sempat mati beberapa saat, lalu nyala lagi. Dan kita akan membongkarnya. Untuk membongkar alternator ini di sini ini adalah untuk arusnya, ada bautnya juga, nanti kita lepaskan. Lalu di sini ini adalah untuk colokan kabelnya, kabel kontrolnya ini sudah terlepas ketika kemarin kita membongkar mengangkat alternator ini. Dan di sini ada beberapa baut yang nanti harus kita lepaskan untuk membuka covernya. Ini menggunakan kunci 8, tidak ada perlakuan khusus, tinggal putar saja berlawanan arah jarum jam. Semua baut yang terlihat di sini. Jadi cukup mudah, tinggal kendorkan, buka saja baut covernya ini. Cukup banyak, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, semua bautnya masih terlihat. Bongkarnya juga mudah. Di sini bisa dilakukan sendiri di rumah. Bahkan teman-teman yang mungkin belum melihat video saya sebelumnya, silahkan cek, karena mulai dari gejalanya, lalu cara melepas alternatornya sudah kita sharing pada video sebelumnya. Ya teman-teman, ini identifikasi dari kerusakannya adalah kerusakan atau ausnya arang. Kita akan membongkarnya. Ini ada satu konektor di sini teman-teman. Ini kita simpan. Ini kita lepaskan juga. Untuk melepaskannya mudah saja teman-teman, asal teman-teman kuncinya lengkap. Kuncinya pun kunci reguler semua. Ini saya menggunakan kunci soket, juga masih bisa terbuka. Untuk bagian konektor ini, terminal konektor ini harus dikendorkan dulu untuk bisa melepas cover ini teman-teman. Oke, ini covernya sudah terlepas. Ini bentuknya, inilah tempat dudukan housing dari arangnya atau brusnya. Kita akan melepaskan bagian ini. Di sini ada 3 baut. Ini juga menggunakan obeng juga masih bisa, tapi pastikan obeng yang teman-teman pakai adalah obeng yang bagus, biar dia tidak slack ataupun dol. Untuk pengikat profil dari obengnya, ini ada 3 titik. Sebenarnya yang langsung konektor 2 titik, dan satu lagi ini adalah dudukan penguatnya. Ini teman-teman bautnya lebih panjang satu, dan ini bisa ditarik ke atas seperti ini teman-teman. Ya, inilah housing dari brusnya. Sudah terlihat, ini arangnya sudah pendek. Ini yang harus kita gantikan. Ini springnya masih bagus, tapi karena pendek maka dia koneksinya terhadap rotornya, dia kadang akan nyambung, akan tidak, dan disinilah yang harus kita gantikan, ataupun juga bisa juga kita repair. Nanti kita lihat bagaimana merepairnya. Jika memungkinkan, saya akan cari part untuk menggantikan arangnya. Komplit set housing dan arang ini kalau di Suzuki mungkin harganya lebih dari 100.000. Dan kalaupun teman-teman cari di toko spare part, mungkin ada mungkin tidak, nanti kita akan cari juga. Dan yang pasti teman-teman, ketika repair bongkar, ini bagian rotor bagian tengah slip ring ini sudah menghitam, artinya si arangnya sudah menggores di sini, yang harus kita bersihkan. Cara membersihkannya, ini saya menggunakan amplas saja, lalu rotornya saya putarkan seperti ini. Ini biar merata slip ringnya bersihnya. Ini cukup dibersihkan seperti ini saja.
Oke teman-teman, ternyata di Pekanbaru saya mencari arangnya, saya tidak mendapatkan. Untuk komplit set seperti ini juga tidak dapatin. Untungnya tadi main ke tempat repair dinamo, dan ternyata beliau bisa membantu dengan stok arang yang ada milik beliau. Ini yang lama udah dilepaskan, lalu yang baru sudah disolderkan langsung juga, dan biayanya adalah Rp50.000. Jadi ini arang barunya sudah panjang sekali. Cuman masalahnya ketika tadi sudah disolderkan, sudah panjang seperti ini, sudah bagus, tapi masalahnya adalah di bagian ininya teman-teman. Ya, bagian solderannya tidak ditutup lagi. Jadi ini harus ditutup lagi biar tidak ada potensi short antara yang plus minusnya ini. Jadi ini saya akan tutup menggunakan ini lem yang biasa andalan. Ini adalah plastik metal plastik atau apapun namanya, jenis yang seperti ini teman-teman. Ini juga mudah didapetin. Ini juga tersedia di garasi saya karena sering saya gunakan. Oke, dengan plastik steel ini tinggal tutup saja seperti ini. Nah, ini akan lebih aman teman-teman. Kalaupun ada potensi air, genangan, ini kita tidak perlu khawatir short lagi atau membuat rusak part yang lain, rectifiernya kah, atau bahkan bisa di bagian gulungan dinamonya. Oke, ini sudah aman, tinggal nunggu kering saja. Ya teman-teman, kalaupun teman-teman repair di bengkel juga pastikan bahwa teman-teman bengkel juga melakukan prosedur yang sama. Jadi mobil kita akan tetap aman. Oke, ini sudah oke, nanti tinggal kita pasang. Lalu juga ini teman-teman bisa cek bagian split ringnya ini sudah bersih seperti ini. Jadi harusnya kuning semua teman-teman. Ini dua-duanya udah bersih, tinggal kita pasangkan. Trik memasangkannya, ini saya menggunakan gulungan kertas yang agak tebal. Ini karton sobekan saja. Lalu ini arangnya saya tekan dan saya sisipkan seperti ini kartonnya teman-teman. Jadi membulat seperti ini. Ini karena arangnya panjang, jadi kalau langsung kita pasangkan nanti kesulitan. Kalau sudah seperti ini sangat mudah. Tinggal kita masukkan saja nanti. Ini sudah kering ya teman-teman, pastiin sudah kering juga. Tinggal masukin seperti ini teman-teman. Ya, ini masuknya plek ketiplek, slip langsung. Pastikan duduknya juga langsung tepat, tidak ada goyang, barulah kita cabut kertasnya. Sangat mudah, dan ini sudah pasti dudukannya sudah rapi, tinggal kita ikatkan lagi saja. Nah, untuk memasang kembali tentu saja bautnya jangan terbalik, karena ini ada yang panjang ada yang pendek. Bagian ini adalah bagian yang panjang, saya pasangkan terlebih dahulu. Disinilah video mungkin akan membantu teman-teman. Mana tadi baut yang sudah kita lepas harus kembali lagi pada dudukannya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai nanti ketika sudah terpasang kita dapat bonus sisa baut teman-teman. Oke, ini baut dudukan arang sudah bisa dikuatkan, langsung tinggal nanti kita pasang lagi covernya. Pastiin semua ikatannya kuat karena dia ini juga mengandung aliran listriknya teman-teman, jadi ikatannya harus kuat. Oke, di sini juga ada konektor di rectifier ini saya bersihkan pakai amplas yang tadi saja biar nanti koneksinya lebih bagus. Dan ini untuk memasang kembali pastiin juga sangat mudah apabila prosedurnya tepat. Ini karet pengganjalnya harus ditarik lebih keluar terlebih dahulu seperti ini. Oke, ini udah tepat, barulah sudah bisa kita ikatkan. Untuk teman-teman ketahui bahwa alternator ini umurnya sudah 8 tahun saya pakai.
Jadi memang udah sewajarnya berasnya habis. Dan mungkin kalau teman-teman umur kendaraan sudah mendekati umur 8 tahun, mungkin juga sudah siap-siap juga harus ganti beras teman-teman. Tapi murah kalau misalnya menggunakan cara yang seperti saya lakukan, hanya 50.000. Ini sudah bisa nanti udah aktif lagi. Dan teman-teman pastikan untuk alternator ini adalah koneksi-koneksi. Jadi kalaupun ada terlihat kotor, bersihkan pakai amplas biar koneksinya juga bagus. Selain arang, apakah mungkin ada part lain yang rusak? Sependek pengalaman, kalau untuk rectifiernya lebih kuat, lebih tahan, mungkin akan lebih puluhan tahun biasanya. Sedangkan bearing juga kalau tidak oblak juga tidak perlu diganti. Yang penting teman-teman bisa memastikan kerusakannya ada di titik mana. Tapi kalau hanya sekedar arang yang seperti saya alamin, ya wajar saja, karena toh juga umurnya sudah 8 tahun. Tapi saya juga tidak tahu nanti dengan arang pengganti yang sekarang ini umurnya akan berapa tahun lagi. Nanti juga pasti akan kita sharing-sharing lagi. Dan ini teman-teman jangan lupa bagian ini, bagian untuk outputnya ini ada plastiknya, pastiin dudukannya tepat, dan menguatkannya juga jangan terlalu kuat. Jadi kuat tapi dirasa-rasa, jangan sampai malah nanti plastiknya patah ketika kita kuatin. Yang penting ya memang harus ada feeling. Harus ada feeling ketika menguatkan baut, apakah ini sudah cukup atau belum. Ini feeling diperlukan. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, mungkin lebih murah, mungkin lebih mudah, sharing di kolom komentar agar kita juga tahu. Sebelum terpasang lagi, pastiin semua part sudah terpasang, sudah bersih. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Sinoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.